Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa dengan ibadah yang kita lakukan. Semoga dosa-dosa kita dihapuskan. Sekiranya tidak punya dosa, maka ibadah ini untuk meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil terus menunggu ajal yang Allah Ta'ala telah tetapkan, kita harus terus mencari bimbingan. Sebab kita baru kali ini hidup di dunia. Sebelumnya belum pernah kita hidup di dunia ini. Sekiranya orang mau masuk ke sebuah negeri yang dia belum pernah masuk ke negeri tersebut, tentu orang yang hati-hati akan bertanya bagaimana kehidupan di sana, bagaimana sifat warganya, bagaimana peraturannya, agar dia tidak salah langkah di negeri tersebut. Nah, kita hidup di dunia ini juga baru kali ini kita hidup. Dan tidak akan diulang lagi. Selesai kita hidup di dunia, kita akan melanjutkan di alam kubur. Berlanjut nanti dibangkitkan di mahsyar. Itu semua adalah balasan dari semua yang telah kita kerjakan di dunia. Maka jangan sampai salah langkah. Salah kita nggak bisa diulang lagi. Sebagaimana waktu yang telah berlalu, nggak bisa kita kilas balik istilahnya. Dan kerugian sudah banyak. Ibarat kita berperang, sudah banyak luka di tubuh kita. Kita perang, kita sudah banyak luka di tubuh kita, luka-luka dosa, maksiat yang kita kerjakan. Mungkin bisa kita taubat, mungkin bisa kita perbaiki diri, tetapi bekas luka itu tetap ada. Enggak sama orang yang bersih dari dosa dengan orang yang berlumur dosa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Untuk bisa selamat kita hidup di dunia, kita harus bantu-membantu, tolong-menolong satu dengan yang lain. Maka dibutuhkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran. Kalau kita suka mengingatkan orang agar berbuat baik, maka ketika kita lalai pun akan ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita masa bodoh, maka kita lalai, kita terjatuh dalam dosa, orang pun tidak mengingatkan. Sampai pembahasan ayat
Al-Hijr ayat 94 Allah berfirman fasda' bima tu'mar. Yaqulullahu ta'ala amiran rasulahu biiblaghi ma ba'athahu bihi wa biinfadhihi. Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulnya untuk menyampaikan apa yang Allah utus dengannya dan menunaikannya. Wasda' bihi wa huwa muwajihatul musyrikin, sampaikan terang-terangan kepada orang-orang musyrik. Makanya benar, kita dakwah ya memang harus pelan-pelan. Tapi kapan kita akan diam terus melihat kesyirikan merajalela? Sampai kapan bid'ah itu terus dibiarkan? Harus disampaikan. Enggak butuh waktu lama Nabi SAW berdakwah. Dari Mekah sampai Fathul Mekah 8 Hijriah. 21 tahun sudah mendapatkan kemenangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah kita melihat dakwah dari tahun 90. Sekarang udah 2024. Berarti udah berapa tahun? 34 tahun. Sudah saatnya harusnya kita sampaikan yang hak. Jangan ditutup-tutupi. Kemarin-kemarin orang yang pada takut menyampaikan tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, bolehlah, mungkin masih baru. Sekarang udah puluhan tahun. Fasda' bima tu'mar. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Wa hadhil ayatu anhatil marhalatu sirriyah fid da'watil islamiyah fil ahdil makki. Ayat ini akhir dari marhalah sirriyah, fase sembunyi-sembunyi dalam dakwah Islamiyah di periode Mekah. Di Mekah dakwah masih diam-diam, sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Begitu turun ayat ini Al-Hijr 94, fasda' bima tu'mar, ini dongakkan wajahmu, sampaikan dengan terang-terangan. Harus disampaikan. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dan media sekarang alhamdulillah mudah, bisa diisi oleh siapa saja, bisa diakses oleh siapa saja. Semoga kita termasuk bagian darinya. Ayat 165 dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk dan kami hukum orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berbuat fasik. Hadhil ayatul nassun ala najatil amrayni al-amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkar. Ayat ini adalah nas yang menjelaskan selamatnya orang yang menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, wa halakul zalimin alladzina atau an amrillahi wahtalu ala syar'ihi. Dan kebinasaan bagi orang-orang yang zalim, ini orang yang menyimpang dari perintah Allah dan berbuat helah dari syariatnya. Kisah Bani Israel yang dilarang mancing atau menangkap ikan hari Sabtu karena hari Sabtu adalah hari raya mereka.
Terbagi Yahudi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menangkap ikan di hari Sabtu. Yang kedua, kelompok yang tidak menangkap ikan tapi juga tidak melarang. Yang ketiga, kelompok yang melarang mereka yang menangkap ikan di hari Sabtu. Yang 2 kelompok binasa atau didiamkan. Sedangkan yang selamat adalah yang mengingkari. Sehingga dikatakan wasakatal ayah anis sakitin. Ayat ini mendiamkan orang-orang yang diam. Li'annal jaza'u min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Fahum la yastahiquna madhan fayamdahu. Mereka tidak pantas untuk dipuji. Walartakabu adiman fayadummu. Mereka juga tidak mengerjakan dosa besar sehingga pantas dicela. Amma masirahum inda nuzulil azab wallahu a'lamu bihi. Adapun kembali mereka tatkala datang azab, hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi yang selamat itu orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, mau mencegah, mau melarang. Semangat misalnya, anak kita mau belajar di Amerika. Ini negara kafir, tapi di sana dapat beasiswa Pak. Nggak usah bayar, jangan. Kadang kita bangga, wah anak kita sekolah di Amerika, anak kita sekolah di... Jangan, cegah. Kalau diam-diam mereka sampai juga ke Amerika, kita nggak berdosa. Nggak ada tanda tangan, nggak ada izin. Begitu. Semoga Allah perbaiki anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi jangan diam, ya terserah aja lah. Maunya anaknya. Jangan. Selamat anak kita ikut selamat. Binasa anak kita ikut binasa. Karena tanggung jawab di pundak orang tua. Dan memang punya anak soleh gak cukup disekolahkan. Harus didoakan terus. Makanya ayat Quran menurunkan lafaz-lafaz doa untuk kebaikan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adapun hadisnya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Nabi melihat sahabatnya pakai cincin dari emas, direbut, dibuang. Itu merubah kemungkaran dengan tangan. Lalu kata sahabat yang lain ketika Nabi pergi, ambil lagi tuh cincinmu, bisa kamu jual. Aku tidak mau mengambil barang yang sudah dibuang oleh Nabi. Itu merubah kemungkaran dengan tangan. Nabi pulang safar ngelihat korden di rumah Aisyah bergambar-gambar, langsung dirobek oleh Nabi. Nabi orangnya lembut, penyayang, tapi melihat kemungkaran, dirobek. Sesungguhnya para pelukis ini
yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah kemungkaran dengan tangan. Sahabat ada yang lihat orang pakai gelang dari benang, ditanya, enggak salah Hudzaifah sahabatnya atau yang lain. Untuk apa ini? Untuk mengobati penyakit. Langsung diputuskan. Begitu. Kita kadang lihat teman kita pakai kalung, dibiarin. Tanya, buat apa nih kalung? Buat hiasan aja. Jangan. Laki-laki nggak boleh pakai kalung. Kalung itu untuk perempuan. Antum laki-laki, nggak dibutuhkan kecantikannya, yang dibutuhkan keperkasaannya. Kita tegur, kita ingatkan. Dan itu ingat terus orang ditegur begitu. Dan itu butuh keberanian. Orang menegur itu butuh keberanian. Pengecut nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita harus punya keberanian. Juga butuh kelemah lembutan, diingkari dengan pelan, gitu. Tidak langsung dengan kasar. Kalau bisa diingkari dengan lunak, cukup dengan nasihat. Nasihat nggak bisa, bentak dia. Istilah bapak saya, nggak cukup dengan mulut, maka harus dengan pecut. Nggak bisa dinasihati dengan mulut, nasihati dengan pecut. Itu serem juga itu. Makanya sunnah menggantungkan pecut di rumah. Itu. Ya, anak 10 tahun nggak sholat nih, bapak udah siapin pecut. Bukan biarin aja, ntar udah gede juga ngerti sendiri. Mana? Udah beda tua aja nggak sholat. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau nggak sanggup dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau nggak sanggup dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi paling rendahnya lihat kemungkaran, kita pergi, kita menjauh. Tidak enggak mau duduk bersamanya. Hadis riwayat Muslim. Hadal hadis wa aslun fi tahyiril munkar. Hadis ini merupakan dasar dalam mengingkari kemungkaran. Walidzalika addahu ahlul ilmi minal ahadits allati 'alaiha madaruddin. Oleh karenanya para ulama menggolongkan hadis ini termasuk hadis-hadis yang merupakan sumber agama Islam ini. Hatta qila innahu syartus syariah, sampai-sampai hadis ini dikatakan separuh dari syariat ini. Jadi separuh dari syariat ini ada dalam hadis fa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka dihafalkan. Ini hadis ada di Arba'in Nawawi. Antum hafalkan. Innahul islamu kulluh, bal qila innahu al-islamu kulluh. Bahkan ada yang mengatakan Islam seluruhnya itu ada dalam hadis ini. Li'annal islama imma ma'rufun yajibul amru bihi au munkarun yajibun nahyi anhu. Karena Islam itu kalau bukan kebaikan yang wajib kita disuruh kepadanya, maka kemungkaran yang kita cegah orang darinya. Jadi Islam itu isinya itu. Menyuruh kebaikan yang kita harus mengerjakannya, melarang kemungkaran yang kita harus meninggalkannya. Itu aja Islam. Sampai dikatakan bahkan hadis ini merupakan Islam itu. Islam itu ada cakupannya dalam hadis ini. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran. Fiqhul hadis, fikih hadisnya wujubut tahyiril munkar bikulli wasilatin mumkinah.
Wajibnya kita merubah kemungkaran semampu mungkin dengan berbagai cara, semampu mungkin. Bagaimana kemungkaran itu bisa hilang? Betul-betul ini butuh kesungguhan, butuh pertolongan Allah. Coba kita di rumah, datang paman kita misalnya ngerokok, gimana negurnya? Mau ditegur orang tua, dibiarin kemungkaran. Maka kita tegur. Om misalnya, Mang, jangan ngerokok. Gitu. Dia cuma ngeliatin doang, ngerokok terus. Kita keluar, padahal itu rumah kita. Mengingkari kemungkaran. Udah, itulah terakhir kali paman main ke rumah kita. Gak mau lagi. Ya gak apa-apa. Yang kedua, al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar mas'uliyatun kullu fardin minal ummatil islamiyyati. Menyuruh berbuat baik, mencegah dari kemungkaran, ini tanggung jawab setiap individu muslim. Jadi setiap orang, bukan tugas ustadz saja, bukan tugas guru saja. Wa kullun bihasbih, masing-masing orang sesuai dengan kesanggupannya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tugas kita semua. Bukan orang tertentu. Pelajaran yang ketiga, di dalam hadis ini ada martabat cara mengingkari kemungkaran. Yang pertama, mengingkari dengan tangan dan lisan. Fa inna ma yajibu bihasbil qudrati wat taqah. Maka ini sesuai dengan kesanggupannya. Kalau penguasa, iya, dia bisa merubah dengan tangan. Kita terhadap istri kita, anak kita, mungkin merubah dengan tangan. Tapi kalau tetangga, orang lain, ada yang sanggup kita, ada yang enggak sanggup. Disitulah pentingnya kita kenal kiri, kanan, depan, belakang. Disitulah pentingnya kita baik sama tetangga, saling kasih hadiah. Sehingga ketika kita sudah kenal, sudah akrab, melihat kemungkaran yang mereka lakukan enak negurnya. Itu. Bau rokoknya. Gitu. Karena udah kenal enak aja. Tapi kalau kita nggak kenal nggak bisa. Masjid, sholat. Itu. Jadi nitip aja. Itu. Nitip aja, emang arisan. Gitu. Kalau udah kenal, enak negur. Tapi kalau kita nggak kenal, nggak bisa mengingkarinya. Yang kedua, al-ingkaru bil qalbi. Fardun ala kulli muslimin fi kulli halin. Mengingkari dengan hati. Wajib bagi tiap muslim dalam kondisi apapun. Seorang muslim wajib mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Kalau dengan lisan, dengan tangan, sesuai dengan kesanggupan. Tapi mengingkari dengan hati, wajib. Fa'innahu illam yunkiru qalbuhu al-munkara dalla ala dhahabil imani minhu. Apabila hatinya sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran, berarti sudah hilang iman darinya. Lihat kemungkaran kau tidak benci, berarti sudah hilang imannya. Harus diingkari sekurang-kurangnya dengan hati. Pelajaran berikutnya, fihi dalilun ala annal a'mala tadkhulu fil iman. Hadis ini dalil
bahwasanya amal itu bagian dari iman. Iman itu bukan sekedar percaya, iman itu bukan sekedar yakin. Ahlus sunnah mengimani iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dipraktekkan dalam perbuatan, ada actionnya. Itu orang yang beriman. Melihat kemungkaran, ada yang kita lakukan. Ngelihat orang enggak sholat, tegur, sholat, masjid. Gitu. Udah maghrib azan masih pada main, enggak denger azan. Gitu. Begitu. Kalau tiap orang menasihati begitu, insya Allah minimal mereka malu. Minimal mereka malu. Ditegur. Atau baru ngelihat kita udah ngumpet duluan. Karena kita tegur. Itulah diantara makna Umar itu kalau ketemu setan di jalan yang sempit, setan nyimpang jalan. Takut karena Umar enggak pernah membiarkan kemungkaran, tegur. Hadis berikutnya an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada umat-umat sebelumku, melainkan para nabi itu ada umatnya yang menjadi hawariyun. Hawariyun khulasa'ul anbiya wa asfiya'uhum wa ansaruhumul mujahidun. Hawariyun yakni orang-orang khususnya para nabi, penolong mereka yang mereka berjihad membela nabi. Ya, siapa ada sahabat yang punya julukan Hawariyun? Abu Talhah atau siapa? Hawari umat ini. Ya'khuduna bi sunnatihi, mereka mengambil sunnah-sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka menunaikan perintahnya. Dan itu para sahabat. Dan tidak semua sahabat. Orang-orang khusus. Cirinya mengikuti sunnah Nabi, menunaikan perintah Nabi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian akan diganti setelah mereka khulufun, yakni para pengganti, yang mereka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, malah mereka mengerjakan apa yang enggak diperintahkan. Ngomong apa yang mereka enggak kerjakan, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya dia seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, barang siapa yang memeranginya dengan lisannya dia juga seorang mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, yang kedua biqalbihi, siapa yang memeranginya dengan hatinya dia mukmin, barang siapa yang memeranginya dengan lisannya dia juga mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbata khardalin, walaysa min wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Setelah itu tidak dengan tangan, tidak dengan hati, tidak dengan lisan, enggak ada imannya walaupun seberat biji sawi. Rawahu Muslim.
Jadi harus ada kita pengingkaran kepada orang-orang yang menyimpang. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, innallaha subhanahu wa ta'ala yaisaru lil anbiya'i may yahmilu risalatihim min ba'dihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi nabi-nabinya orang-orang yang mengemban risalah setelah mereka. Nabi SAW juga nabi-nabi sebelumnya, mereka enggak dakwah sendirian, tapi ada yang membantu. Enggak bisa Nabi berdakwah sendirian, kecuali dengan bantuan Abu Bakar, dengan bantuan Umar, dengan bantuan Utsman dan lain-lain sahabat. Maka jangan remehkan orang-orang yang ikut membantu dakwah. Walaupun dia hanya dengan mengirimkan undangan hadir kajian Ahad malam Senin, ya, jangan remehkan. Mereka ikut andil dalam dakwah. Tanpa bantuan mereka semua, maka dakwah tidak akan semudah yang kita rasakan. Jangan sombong, saya enggak butuh dia. Ya. Jadi harus ada kerjasama, saling bantu, saling tolong, dan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jalani dalam berdakwah. Siapa yang mau membawaku kepada kaumnya, karena kaum Quraisy telah menghalangiku dari menyampaikan kalam Rabbku. Nabi minta siapa yang bisa bawa saya kepada kaumnya, karena kaum Quraisy menghalangiku dari menyampaikan kalam Rabbku. Pelajaran yang kedua, man aradan najata minal ummati fa'alaihi bittiba'i manhajil anbiya fid da'wati ilallah. Barang siapa yang ingin sukses di tengah umat, hendaknya dia mengikuti manhaj para nabi di dalam berdakwah kepada Allah. Bahkan sampai ditulis kitab Manhajul Anbiya fid da'wah ilallah. Metode para nabi dalam berdakwah kepada Allah. Karena dakwah itu enggak cukup ilmu saja, tetapi ilmu yang hendak didakwahkan dia punya, ilmu cara mendakwahkannya dia punya. Nah, ini orang yang tahu ilmu cara mendakwahkan, dia yang bisa membuka lahan-lahan dakwah. Sementara orang yang enggak bisa dakwah, ilmunya banyak, tapi dia enggak bisa dakwah, dia enggak bisa merintis dakwah. Paling dia numpang. Dakwah sudah jalan, baru dia numpang. Dakwah sudah rame, baru dia datang. Sudah ada tempatnya, sudah ada jamaahnya, baru datang. Tapi suruh merintis di tempat yang baru, enggak bisa kalau dia tidak dikaruniai cara dakwah. Sehingga ada dua ilmu. Ilmu yang hendak didakwahkan, ilmu cara mendakwahkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau tinggal datang sudah ramai jamaahnya gampang. Bagaimana mengumpulkan itu? Memberi hidayah orang dengan pertolongan Allah lewat perantaraan kita satu demi satu. Istilahnya babat alas itu. Jadi kita harus ittiba dengan manhaj para nabi. Lianna kullu tariqin siwa tariqihim halakun wa hiwayatun.
Karena setiap jalan selain dengan jalan para nabi binasa dan menyimpang. Dan yang paling murninya jalan para nabi di jalan Allah, dan yang paling jelasnya adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, al-hassu ala mujahadatil mukhalifina lisyar'i bi aqwalihim wa af'alihim. Anjuran untuk kita bersungguh-sungguh memerangi orang-orang yang menyimpang dari syariat dengan perkataan dan perbuatan mereka. Dari sinilah maka para ulama di samping mengajarkan syariat, mereka juga menulis bantahan-bantahan. Orang yang menyimpang harus dibantah, nggak boleh dibiarkan. Walaupun bantahan itu nggak harus tiap hari membantah orang, cukup sesekali. Yang penting sudah dibantah, sudah. Misalnya orang mengatakan asy-syu'ara surat musik, harus dibantah. Sudah selesai. Jangan tiap hari itu aja yang dibantah. Aduh, jangan-jangan hasad atau yang lain. Yang penting sudah dibantah. Ada lagi orang punya pemikiran, bantah. Harus tegakkan bantahannya. Tapi sibuknya dengan menyampaikan ilmu. Karena itu yang bermanfaat di tengah umat. Oleh karenanya banyak buku-buku bantahan, tetapi yang diajarkan di tengah umat bukan buku-buku bantahan. Yang diajarkan di tengah umat Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Kitabut Tauhid, Ushul Salasa, Syarhus Sunnah, buku-buku begitu yang lebih manfaat. Bukan berarti bantahan enggak bermanfaat, ada manfaat. Khairun nasi ba'dal anbiya hum ashabahum atau ashabuhum. Sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para sahabat nabi. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya, yakni sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kullama ba'udal ahdu minan nabi wa ashabihi tarakan nasus sunan wattaba'ul ahwa wa ahdathul bid'ah. Setiap kali masa jauh dari masa kenabian dan para sahabatnya, maka manusia meninggalkan sunnah-sunnah, lalu mengikuti hawa nafsu dan membuat-buat bid'ah. Jadi semakin jauh dari zaman kenabian, semakin orang menyimpang dari sunnah. Dan nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nanti 90% sunnah itu akan diingkari. Paling orang hanya menerima 10%-nya. Itu diingatkan. Siapa yang pengen mulia, hendaknya dia belajar ilmu. Siapa yang pengen mulia, hendaknya dia mengamalkan ilmu. Nanti akan datang satu zaman di mana sunnah itu akan diingkari. Dan sekarang telah datang zamannya betapa kebanyakan manusia mengingkari ajaran Islam. Sadaqa Rasul al-qail bada'al Islam gharibun fasayaudu gharibun kama bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fil ummati may yantami ilaiha biqaulih. Di tengah umat ini ada orang yang mengaku termasuk umat ini dengan perkataannya. Saya muslim, saya salafi, saya sunnah. Lakin fi'lahu yukhalifu qawluhu wa yanqudu za'muhu. Akan tetapi perbuatannya menyelisih perkataannya, membatalkan persangkaannya. Manusia biasa. Itu zaman-zaman Ibnu Mas'ud, bagaimana zaman kita. Ngakunya muslim, tapi kelakuannya membatalkan pengakuannya. Ngakunya salafi, tetapi kelakuannya, perbuatannya menyelisihi pengakuannya. Ada yang seperti itu. Dan nanti akan terlihat siapa teman, siapa lawan ketika terjadi kegentingan. Inda syada'id tudharul haqa'iq. Ketika ada situasi genting, hakikat seseorang akan tersingkap. Hikmah yang bagus sekali dari kerugian besar kaum muslimin tatkala terjadi perang Uhud. Kenapa umat Islam kalah? Diungkap oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri rahimahullah. Pelajaran yang diambil ketika perang Uhud kok bisa kalah? Ini menunjukkan menyimpang dari sunnah pasti kalah. Orang kalau menyimpang dari sunnah, kalah pasti. Maka ikuti sunnah. Sebagaimana dikatakan al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itu rahasia kesuksesan, maka ittiba'us sunnah safinatun najah. Ittiba dengan sunnah itu bahtera keselamatan. Pengen selamat, ittiba, ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya lagi, sekiranya perang itu menang terus, nggak ada kalahnya, semua orang akan masuk Islam, padahal hatinya tidak cinta dengan Islam. Kenapa dia gabung? Karena menang, dapat ghanimah. Kalau kalah terus, niscaya habis umat Islam. Risalah tidak akan tersampaikan. Ketika ada menang, ada kalah, disitulah terpisahkan mana mukmin sejati, mana munafik yang mengelabuhi. Begitu melihat pasukan musyrikin banyak perang Uhud, 300 orang balik. Dia munafik, ketahuan. Ada hikmahnya kekalahan perang Uhud. Alasan pulang, pintu belakang belum dikunci katanya. Izin pulang dulu. Biasa, kalau disuruh berjuang ada afwan itu. Saya nggak bisa hadir. Jadi kalah menang itu ada hikmahnya.
dan lain-lain hikmah yang beliau ungkap mengenai peristiwa perang Uhud. Dan ini menunjukkan di tengah mereka para sahabat Nabi bukan sedikit munafik, 300-an. Maka dikatakan di sini fil ummati mayantami ilaiha biqaulih. Di tengah umat ini ada orang yang bergabung dengan dia dalam perkataannya, lakin fi'lahu yukhalifu qauluhu wa yanqutu za'muhu. Tetapi perbuatannya membatalkan, menyelisihi perkataannya, membatalkan persangkaannya. Maka jangan, sering saya ingatkan, jangan berselebrasi sebelum waktunya. Jangan berselebrasi. Apa berselebrasi? Merayakan kemenangan. Ada orang-orang yang benar-benar mendukung dakwah ini. Ada orang-orang yang hanya memanfaatkan dakwah ini. Tadinya nggak pernah gabung, tapi ketika melihat kemenangan ikut bergabung. Dan itu akan kelihatan nanti ketika sudah mengalami penderitaan, kesusahan. Baru dia angkat tangan, saya enggak ikutan. Yuhramu 'alal mar'i ay yaqula ma la ya'mal aw yaf'al ma la yu'mar. Haram hukumnya seseorang mengatakan apa yang dia enggak kerjakan atau mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka hendaknya kita mengatakan apa yang kita kerjakan. Jangan kerjakan kecuali ada perintahnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, amal itu tertolak. Merayakan kegembiraan tadi. Kapan waktunya Ustaz merayakan kegembiraan? Nanti di surga. Itu. Merayakan kegembiraan itu kapan? Di surga. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Adapun kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Sehingga ketika menceritakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau orangnya serius, katanya. Enggak pernah tertawa sampai Ibnu Muljam membunuhnya. Pelajaran yang terakhir, adamu inkaril qalbi lil munkar dalilun ala dhahabil imani minhu. Tidak mengingkari kemungkaran dengan hati pertanda iman sudah pergi dari hatinya. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, halaka man lam ya'rif biqalbihil ma'ruf wal munkar. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, binasa orang yang hatinya tidak mengenali kebaikan dan kemungkaran. Semoga Allah selamatkan kita dan jauhkan kita dari kemungkaran. Semoga Allah jauhkan kita dari kebinasaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.